Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Sebuah bola cahaya keemasan yang terang bersinar di sebelah kiri Huo Yuhao. Sebuah Xuanwu hitam bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah perpaduan dari kura-kura emas, tubuh sejati Xuanwu. Cahaya keemasan gelap yang pekat melesat ke arah banteng api empirin yang semakin mendekat. Hal ini menyebabkan banteng itu melambat secara signifikan. Itu adalah domain Xuanwu. Itu adalah domain Xuanwu yang telah menyatu dengan kura-kura emas. Air mengekang api. Xuanwu adalah binatang dewa yang memiliki elemen air dan tanah. Bersamaan dengan peningkatan yang diberikan kura-kura emas kepada Xuanwu, domain Xuanwu ini jauh lebih kuat daripada saat Su Sanxi melepaskannya sebelumnya. Cahaya keemasan terang berubah menjadi bintang jatuh yang bersinar sangat terang di domain Xuanwu. Boom! Su Sanxi, yang telah berubah menjadi Xuanwu, dengan cepat memanggil serangan dewa kura-kuranya. Tubuh sejati Xuanwu, domain Xuanwu, dan serangan dewa kura-kura, masing-masing adalah keterampilan jiwa ke-7, ke-6, dan ke-5 Su Sanxi. Su Sanxi mengerahkan seluruh kekuatannya saat ia melepaskan ketiganya secara bersamaan. Tabrakan hebat itu menyebabkan lebih dari 50 mutiara empirin di depan banteng api empirin hancur. Namun, Xuanwu emas milik Su Sanxi juga terlempar ke belakang, menyebabkan domain Xuanwu-nya menghilang. Inilah perbedaan kemampuan mereka. Jika Su Sanxi juga seorang titled Douluo, dia pasti bisa menghancurkan Wang Yiheng dengan serangan ini. Seekor ular piton merah muda raksasa mulai mengganggu dan melilit banteng api empirin tepat saat ia berhenti setelah bertabrakan dengan Su Sanxi. Saking besarnya, ukurannya tidak kalah besar dibandingkan banteng itu. Saat melilit banteng, ia berhasil menguncinya erat-erat di udara. Kunci tulang lunak, ini jelas merupakan jurus jiwa kelima Jiang Nanan. Kunci tulang lunak. Terlebih lagi, ular piton raksasa itu masih memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh emas yang tak terkalahkan. Jiang Nanan benar-benar telah melepaskan dua keterampilan dewa menggunakan Ruby Soft Tendon Piton miliknya, Soft Bone Lock dan Invincible Golden Body. Huo Yuhao, yang selama ini melayang dengan tenang di udara sambil memimpin rekan-rekannya, akhirnya bergerak. Dua baris nozel muncul di belakang solo battle armornya. Nozel-nozel ini terletak di tengah tiga sayap alat jiwa tipe terbangnya, tepat di samping tulang punggungnya. Jumlahnya ada 18. 18 nozel ini langsung memancarkan cahaya terang. Di belakang Huo Yuhao, Tang Wutong sudah terbang. Ia menghindari cahaya-cahaya ini, sementara Huo Yuhao bagaikan bintang jatuh yang melesat ke arah Wang Yiheng. Di udara, seluruh auranya berubah total. Tatapan matanya dalam dan lembut, seolah dipenuhi kerinduan yang tak terkira. Emosi intens yang ia rasakan bahkan dapat dirasakan oleh rekan-rekannya di sekitarnya. Sebuah proyeksi perlahan terbentuk di belakangnya. Sosok ini tampak begitu memikat dan ramping. Bahkan ada senyum lembut dan kerinduan yang tak terkira di wajahnya. Bukankah dia Wang Donger? Saat ini, Tang Wutong baru saja melayang tinggi di udara, dan melihat segalanya dengan jelas. Ketika ia melihat proyeksi Wang Donger perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao, ia bisa merasakan kerinduan tak terbatas yang memenuhi hati Huo Yuhao, dan emosi yang meluap-luap yang ia rasakan. Ia benar-benar terpana. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sedikit linglung saat melayang di udara. Palem Hao Dong, palem yang bertahan selamanya. Tanpa menggunakan keterampilan jiwa atau elemen apapun,
Huo Yuhao hanya bisa memikirkan telapak Haodongnya saat ini. Ketiga energi dan emosi batinnya menyatu untuk membentuk keterampilan jiwa yang diciptakannya sendiri. 3 jurus Haodong terhebat tak diragukan lagi merupakan jurus terhebat yang bisa dilepaskan Huo Yuhao saat ini. Di dahinya, mata takdirnya telah lama terbuka. Cincin jiwa keenamnya bersinar. Kematian takdirnya yang berasal dari Wang Qiwer menghancurkan semua pertahanan material dan menyerang banteng api empirin. Lebih tepatnya, saat ini hanya ada banteng gila. Ini karena mutiara empirin telah hancur sebelumnya, dan belum diisi ulang. Huo Yuhao terlalu cepat. Serangan mendadaknya bahkan menimbulkan ledakan sonik. Ini berbeda dengan teleportasi instan. Teleportasi instan hanya memungkinkan seseorang menghilang dan muncul kembali di luar angkasa. Tidak ada momentum di dalamnya. Namun, serangan Huo Yuhao merupakan bagian dari kekuatan tempurnya. Telapak tangannya yang berwarna emas cemerlang membawa rasa rindu dan rindu yang tak terbatas saat mengenai dahi empirin Blazing Bull. Banteng raksasa itu berhenti sejenak. Setelah itu, lapisan cahaya merah terang dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya merah itu muncul dengan sangat cepat, tetapi juga menghilang dengan sangat cepat. Saat muncul, seolah-olah seekor kulit telur telah menelan banteng itu. Namun, kulit telur ini hancur secepat kemunculannya. Dan telapak tangan Huo Yuhao masih berhasil mengenai tengkorak banteng gila. Erangan terdengar, dan semua api di tubuh empirin Blazing Bull pun padam, memperlihatkan wujud asli mutiara imperial. Namun, api itu segera ditarik kembali. Meski begitu, sepersekian detik api itu padam masih menyebabkan lebih dari separuhnya menghilang. Di antara manusia, Huo Yuhao masih dianggap cukup besar. Namun, ia jauh lebih kecil dibandingkan dengan empirin Blazing Bull. Namun, ia berhasil menghentikan laju Wang Yiheng begitu saja. Mata Huo Yuhao kini telah berubah menjadi 2 pupil. Tak ada lagi musuh di matanya. Hanya bayangan Wang Donger yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di matanya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan ini. Melampiaskan rasa frustrasi dan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa Tang Wutong bukanlah Wang Donger. Serangan ini adalah serangan terhebat yang pernah dilancarkannya. Ia terpental kembali. Seberkas cahaya keemasan langsung bersinar dari mata takdirnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan mendarat di kepala empirin Blazing Bull. Kepala itu sangat tipis, tetapi lebih dari separuhnya berhasil menembus kepala banteng itu. Keputusan takdir, tombak naga emas. Pada saat yang sama, jejak niat gelap mulai berputar diam-diam. Dari langit, kilat keemasan menyambar. Ada seorang pria yang memegang pedangnya dengan kedua tangan, yang pedangnya mengarah ke bawah. Sang fanatik pedang, yang belum bergerak, akhirnya melepaskan serangan terkuatnya. Wang Yiheng tidak pernah menyangka para Soul Sage muda ini begitu sulit dihadapi. Ketika ia diganggu oleh ular piton raksasa tadi, ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri. Namun, tampaknya ada lapisan yang menyerupai penghalang tak terkalahkan pada ular piton itu yang menghalangi serangannya. Sebelum ia sempat melancarkan serangan keduanya, Huo Yuhao sudah menyerangnya. Penghalang pelindung yang melindunginya adalah Blood Empirin Barrier, alat jiwa pasif dan defensif ciptaannya sendiri. Ketika serangan musuhnya mengancam nyawanya, alat itu akan langsung aktif dengan sendirinya. Apa penghalangku rusak? Itu cuma serangan Soul Sage. Lagi pula, dia cuma pakai telapak tangannya. Mana mungkin dia bisa mengancam nyawaku? Namun, penghalangnya mengungkapkan jawabannya di saat berikutnya. Ini karena penghalang itu telah hancur. Alat jiwa tipe defensif selalu lebih sulit dibuat daripada alat jiwa tipe ofensif.
Ini karena serangan bisa sangat menghancurkan dan semrawut mungkin. Sementara pertahanan yang kuat membutuhkan material dan teknik yang tepat untuk mencapainya. Hal ini bahkan lebih sulit lagi untuk alat jiwa tipe defensif pasif. Inilah mengapa Blood Empyrean Barrier miliknya bukanlah alat jiwa kelas 9, melainkan alat jiwa kelas 8. Sebuah alat jiwa tipe pertahanan kelas 8 telah dihancurkan oleh telapak tangan begitu saja. Seberapa kuatkah alat itu? Terlebih lagi, kekuatannya tidak berkurang setelah menghancurkan penghalang. Alat itu masih terus menyerang Empyrean Blazing Bull. Saat itu, Wang Yiheng hanya merasa lautan spiritualnya retak. Ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Ada teman-teman yang pernah ia miliki semasa muda, mantan kekasihnya, dan orang-orang yang lebih tua. Rasa rindu langsung membanjiri otaknya. Kekuatan Hao Dong Palem yang tersisa memang tidak banyak. Namun, di bawah pengaruh Destiny Demise milik Huo Yuhao, tengkorak Wang Yiheng terlepas. Lebih parahnya lagi, ia tak bisa mengendalikan tubuhnya setelah terkena Hao Dong Palem. Inilah bagian yang benar-benar mengerikan. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9 dan bergelar Douluo, tekad Wang Yiheng memang sangat kuat. Ia berjuang keras untuk melepaskan diri dari kondisi seperti itu. Namun, kekuatan spiritual yang menyatu di kepalanya tidak hanya menyebabkan kehancuran total. Kekuatan itu lebih seperti pemicu. Kekuatan itu memicu kerinduan terdalam di benaknya. Seseorang pasti memiliki sesuatu atau seseorang yang dirindukannya. Bahkan Ji Juechen pun tak terkecuali. Ketika tombak naga emas Huo Yuhao menusuk kepala banteng api langit, kekuatan spiritual yang mengerikan langsung mengalir ke tubuh Huo Yuhao dan mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terkuras, sementara tubuh Wang Yiheng bergetar hebat. Ia merasa nyawanya dalam bahaya. Tidak. Aku tidak ingin mati, Wang Yiheng berteriak dalam hati, ingin sekali terbebas dari kondisi seperti ini. Namun, ia adalah seorang insinyur jiwa. Mengingat kultivasi spiritualnya, ia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan seorang master jiwa peringkat 90. Saat ini, bagaimana mungkin ia bisa secepat ini melepaskan diri meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga? Dia bahkan dikelilingi oleh ruby soft tendon piton yang besar. Puff, saat kegelapan turun, cahaya menyampaikan penghakiman. Pedang penghakiman jatuh dari langit membawa aura pedang fanatik pedang. Demise takdir menghancurkan semua penghalang fisik. Terlebih lagi, tombak naga emas telah melukai Mad Bull Douluo. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan lain? Pedang hitam putih itu menusuk sampai ke kepala banteng. Pedang itu menembus tengkorak banteng sepenuhnya. Meskipun itu hanya seekor banteng, itu tetaplah tubuh sejati jiwa bela diri yang dibentuk oleh seorang master jiwa. Ini tidak berbeda dengan menusuk dahi sejati Wang Yiheng. Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku mati di tangan makhluk lemah seperti itu? Wang Yiheng sangat marah. Ia berteriak sekuat tenaga dan memanggil kembali kekuatan jiwanya yang mengerikan. Pedang penghakiman dan tombak naga emas terlempar oleh niat destruktif ini. Huo Yuhao dan Ji Juechen pun mengalami nasib yang sama. Ular piton tendon lunak ruby pun berubah menjadi ilusi dan kembali ke tubuh Jiang Nanan. Percikan api berkobar di udara. Mutiara-mutiara Empyrean berjatuhan tak terkendali dari langit. Banteng gila. Douluo telah berubah menjadi manusia lagi. Namun, dahinya terluka parah. Ia berteriak dengan marah dan terus meronta. Kekuatan jiwanya terus mengalir keluar. Tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ia telah terluka parah. Energi kehidupan seorang titled Douluo sangat mengerikan. Bahkan setelah menderita luka fatal akibat daya hisap tombak naga emas dan hukuman pedang penghakiman, Wang Yiheng masih hidup.
Huo Yuhao sudah sedikit tersadar ketika Mad Bull Douluo melepaskan seluruh kekuatannya. Ia menangkis Ji Juechen. Meskipun mereka berdua terlempar, Huo Yuhao menerima hampir 90% dampaknya. Armor pertempuran solonya memainkan peran krusial saat ini. Mustahil baginya untuk menangkis serangan habis-habisan seorang titled Douluo. Tetapi Wang Yiheng tidak mampu menyerang dalam kondisinya saat ini. Ia hanya bisa mengerahkan segenap kekuatan eksternal yang dimilikinya. Huo Yuhao memuntahkan darah. Tetapi lukanya tidak terlalu serius. Ji Juechen meraihnya di udara. Ia tidak berterima kasih kepada Huo Yuhao, melainkan hanya menepuk bahunya. Semua orang dari Shrek berhamburan di udara saat ini. Mereka menyaksikan Wang Yiheng berjuang terakhir kali. Saat ini, bala bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo telah tiba. Duke Macan Putih hadir secara langsung. Ada juga beberapa titled Douluo dari Legiun Insinyur Jiwa mereka masing-masing. Kekaisaran Bintang Luo memiliki terlalu banyak informasi tentang Wang Yiheng, pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Namun, mereka masih merasa sedikit tidak percaya bahwa Wang Yiheng telah mengalami cedera fatal seperti itu sekarang. Dia pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Dia benar-benar dikepung dan diserang oleh 8 petapa jiwa dari Akademi Shrek. Para titled Douluo ini yakin bisa menghadapi Wang Yiheng dalam pertarungan jarak dekat. Namun, mereka juga tak bisa menyangkal bahwa kemampuan bertahan hidup seorang insinyur jiwa dengan tingkatan yang sama jauh lebih kuat. Mungkinkah Wang Yiheng kekurangan alat jiwa yang kuat? Empirin Blaze-nya menggabungkan serangan dan pertahanan. Lebih dari itu, ia memiliki kendali yang sangat baik atas Empirin Blaze-nya. Namun, ia tetap. Perjuangan Wang Yiheng berlangsung selama beberapa menit di udara sebelum akhirnya ia jatuh dengan marah dari langit. Su Sanxi sudah kembali ke wujud aslinya. Ia mengangkat perisai Xuanwu emasnya dan cincin jiwa keempatnya berkelebat sebelum ia berhasil menyeret mayat Wang Yiheng. Seberapa berhargakah mayat seorang insinyur jiwa kelas 9? Tak seorang pun tahu. Ini karena belum pernah terjadi dalam sejarah Kekaisaran Matahari Bulan di mana mayat seorang insinyur jiwa kelas 9 jatuh ke tangan musuh. Wang Yiheng adalah yang pertama. Jiang Nanan sedikit khawatir saat menatap Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao sudah tersadar kembali meskipun masih terganggu oleh efek samping telapak tangan Haodongnya. Ia mengangguk pelan untuk memastikan bahwa Wang Yiheng sudah mati melalui deteksi spiritualnya. Hebat! Nan Qiu bersorak dan memeluk Ye Guyi yang ada di sampingnya. Tubuh Ye Guyi tiba-tiba menjadi sedikit tidak stabil. Ia hampir tidak bisa mengendalikan alat jiwa terbangnya. Meskipun ia bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Sebagian besar waktu, ia akan menggunakan alat jiwa terbangnya. Jing Ziyan juga tersenyum. Ji Juechen tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Seolah-olah serangan terakhir itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tang Wutong dengan tenang membentangkan sayap naganya dan mendekat ke Huo Yuhao. Ia tampak tidak terpengaruh oleh kematian Wang Yiheng. Saat ini, seluruh perhatiannya tertuju pada Huo Yuhao. Tatapannya terfokus, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Adipati Macan Putih memimpin para Douluo bergelar lainnya mendekat. Mereka pertama-tama datang ke samping Su Sanxi dan dengan serius memeriksa kondisi Wang Yiheng. Seorang Douluo bergelar yang tampaknya berusia 60-an mengangguk sebelum berkata, "Ya, dia Wang Yiheng. Pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat." Ekspresi terkejut dan gembira segera muncul di wajah para titled Douluo lainnya. Ini mungkin hasil terbaik yang dicapai Kekaisaran Bintang Luo sejak perang dimulai.
Meskipun kekaisaran tidak benar-benar bertanggung jawab atas kematian Wang Yiheng, hasil seperti itu cukup baik untuk meningkatkan moral pasukan. Ini merupakan pendorong moral bagi semua insinyur jiwa yang telah kehilangan semangat setelah menyaksikan kematian lebih dari 2000 master jiwa sebelumnya. Duke Macan Putih datang ke samping Huo Yuhao dan menatapnya dengan sedikit bingung. Huo Yuhao, seharusnya kau serahkan saja pada kami kali ini. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada tatapan acuh tak acuh di matanya. Dia bahkan tampak dingin. Ekspresi seperti itu membuat Duke Macan Putih sedikit tertegun. Ia tidak bisa memahaminya. Terlebih lagi, ia juga sepertinya melihat sesuatu yang familiar di mata Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao segera mengalihkan pandangannya setelah mata mereka bertemu dan berhenti menatap Duke Macan Putih. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao telah melepaskan telapak haodongnya yang dipenuhi kerinduannya pada Wang Dong'er dan ibunya. Di saat seperti itu, ia cenderung kehilangan kendali atas fokusnya. Apalagi, Dai Hao ada di sampingnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan emosinya? Jiang Nanan terbang ke sisi Huo Yuhao dan dengan nada meminta maaf berkata kepada Duke Macan Putih, "Maaf, Duke." Huo Yuhao telah melepaskan kemampuan jiwa ciptaannya sendiri sebelumnya dan menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Hal itu telah memengaruhi emosinya, dan dia masih merasakan efek sampingnya. Tolong biarkan dia pulih dulu. Dia sedang tidak dalam kondisi emosi normalnya saat ini. Duke Macan Putih baru tercerahkan saat itu, lalu mengangguk pelan. Ia menjawab, "Baiklah. Ayo kembali dulu." Di bawah perlindungan sekelompok Titled Douluo, semua orang berbalik dan menuju ke arah pangkalan Northwestern Field Army. Tak lama kemudian, mereka tiba kembali di pangkalan mereka. Setelah mendarat, Huo Yuhao sudah pulih sepenuhnya. Ia menoleh ke Su Sansi dan berkata, "Senior ketiga, serahkan mayatnya kepada Duke. Tapi ambil barang-barangnya dulu. Dia tidak akan semurah hati itu." Semua orang jelas tahu bahwa aksesori seorang insinyur jiwa kelas 9 sangat berharga. Harta Wang Yiheng yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah api empirin miliknya. Sebelumnya, semua mutiara telah jatuh. Dengan indera spiritual Huo Yuhao, dia memberitahu Nan Qiu dan Ye Gui perkiraan lokasi mereka sebelum mereka pergi mengambilnya. Mustahil bagi mereka untuk melepaskan mutiara-mutiara ini. Mengenai apa yang dimiliki Mad Bull Douluo sebelumnya, tidak ada yang tahu. Namun, mereka akan menjadi hadiah untuk Huo Yuhao dan yang lainnya. Duke Macan Putih telah menyebutkan sebelumnya bahwa mereka dapat menyimpan apapun yang mereka ambil. Jika mereka bersedia menjualnya kepada Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran akan membelinya dengan harga pasar. Inilah sebabnya Huo Yuhao tidak meminta Duke Macan Putih untuk berkoordinasi dengan mereka sebelumnya. Jika Titled Douluo dari Northwestern Field Army berkoordinasi dan memperkuat mereka sebelumnya, siapa yang akan menjadi pemilik sah dari semua yang mereka peroleh dari Mad Bull Douluo? Beberapa Douluo bergelar dari Kekaisaran Bintang Luo saling memandang dan tampak sedikit tidak puas. Ini adalah markas pasukan lapangan barat laut. Namun, ekspresi Duke Macan Putih tidak berubah. Ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Yuhao. Aku akan meminta seseorang untuk mencatat kontribusimu." Huo Yuhao agak enggan menatapnya saat ini, jadi ia tidak melakukannya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya biru melesat ke tanah kosong di depannya. Tiba-tiba, sebuah alat jiwa raksasa dengan diameter lebih dari 2 meter muncul di hadapan semua orang. Ini, semua gelar Douluo terkejut. Huo Yuhao berkata dengan tenang,
Ini adalah alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi milik Kekaisaran Matahari Bulan. Aku akan memberikannya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Kuharap ini akan mempercepat penelitian Kekaisaran tentang alat jiwa. Maaf, Adipati Macan Putih. Aku sedikit lelah dan ingin beristirahat dulu. Yu Hao, Duke Macan Putih sedikit gelisah ketika melihat alat jiwa pengintai sebesar itu. Dia benar-benar berhasil, dan bahkan membunuh seorang titled Dou Luo. Namun, Huo Yu Hao telah berbalik dan pergi sebelum dia sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semua titled Dou Luo yang hadir tidak mempertanyakan sikap Huo Yu Hao kali ini. Ini karena mereka semua sedang terpaku pada alat jiwa pengintai udara di ketinggian. Nilai benda ini tidak bisa dinilai dengan uang. Tindakan Huo Yu Hao yang melepaskannya menenangkan mereka.